Anak adalah aset sekaligus generasi penerus masa depan bangsa yang harus disiapkan dengan baik. Anak-anak berhak mendapatkan hak-haknya secara penuh untuk tumbuh kembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengacu pada cita-cita bangsa dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kesepakatan Dunia untuk Pemenuhan Hak-Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merumuskan kebijakan program Kabupaten Kota Layak Anak. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 dan berkomitmen untuk memenuhi 31 hak anak, serta mengakui 4 prinsip pembangunan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Kini, di Indonesia sudah ada 15 kota layak anak dari 100 kota yang ditargetkan pada tahun 2014. Salah satunya, Kota Sidoarjo di Jawa Timur yang mendapatkan penilaian baik berkat dukungan dan partisipasi semua pihak, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Dengan predikat kota layak anak ini, Kota Sidoarjo dinilai dapat memberikan kenyamanan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Di sini, anak-anak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ketersediaan fasilitas ini dimulai dari pemerintahan tingkat bawah, yakni kelurahan hingga tingkat kota. Sebagai kota layak anak, Sidoarjo mengembangkan program-program yang terbagi menjadi 4 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan partisipasi anak. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Kota Sidoarjo menyediakan sarana yang memadai untuk proses pembelajaran di sekolah. Nilai-nilai yang dikembangkan antara lain tidak ada diskriminasi, azas kepentingan yang terbaik bagi anak, hak azazi untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang bagi anak. Contohnya, di Sekolah Dasar Cemengkalang 1, anak-anak mendapat kesempatan yang luas untuk mengembangkan bakat dan minatnya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Di luar waktu belajar di kelas, anak-anak bisa mengikuti beragam kegiatan dari keterampilan pramuka, olahraga karate, hingga kesenian seperti melukis. Untuk fasilitas bermain anak, pemerintah Kota Sidoarjo menyediakan taman bermain yang terdapat di beberapa kecamatan. Alun-alun kota yang punya areal bermain luas menjadi tempat bermain yang nyaman untuk anak-anak. Di sini, anak-anak biasanya meluangkan waktunya bermain setelah pulang dari sekolah. Ruang terbuka hijau yang ada di sejumlah perumahan dan jalan utama di Sidoarjo pun menjadi tempat bermain yang menyenangkan untuk anak-anak. Dan kini, 80% kecamatan di Sidoarjo juga telah menyediakan tempat untuk aktivitas olahraga anak-anak. Dengan adanya sarana berolahraga yang memadai, anak-anak bisa sekedar bermain atau meningkatkan prestasi di bidang olahraga.
Dalam upaya menurunkan jumlah anak korban kecelakaan lalu lintas, sosialisasi tentang tertib lalu lintas dilakukan sejak dini. Misalnya, di Taman Kanak-kanak Kartika 410 tersedia taman lalu lintas agar anak-anak belajar tentang tertib lalu lintas. Dengan riang dan sambil bermain, anak-anak belajar rambu-rambu lalu lintas dan tata cara di jalan raya. Untuk meningkatkan akses baca anak, tersedia sejumlah tempat baca yang ada di tempat-tempat publik, misalnya kantor kecamatan dan kelurahan. Buku-buku bacaan yang ada di ruang impian anak menjadi tempat favorit anak-anak. Di ruang impian anak, anak-anak bebas bermain, bernyanyi, dan membaca buku, sementara orang tua mereka mengurus keperluan administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, pajak bumi bangunan, akte kelahiran, dan lain-lain. Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi tempat bernaung untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan di Sidoarjo. PPPA memberikan jasa konsultasi dan advokasi mengatasi masalah perempuan dan anak. Hingga tahun ini, tidak kurang ada 150 kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak yang ditangani. Dan di dalam wadah PPPA ini pula dibentuk Forum Anak Sidoarjo yang menjadi tempat berkumpul anak-anak muda Sidoarjo dalam melakukan berbagai aktivitas sosial dan kemasyarakatan. Perlindungan kepada perempuan dan anak di bidang kesehatan tampak menonjol di Sidoarjo. Di sejumlah tempat pelayanan publik pemerintah, kecamatan, kelurahan, rumah sakit, dan puskesmas tersedia pojok ASI, tempat ibu-ibu menyusui bayinya. Sementara itu, di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, ruang poli anak tersedia tempat bermain bagi pasien anak-anak. Di tempat ini, anak-anak yang sedang sakit bisa meluangkan waktu bersama orang tuanya untuk bermain atau mendapatkan penjelasan tentang kesehatan dari pihak rumah sakit. Ketersediaan MONIK, Mobil Media Informasi Keliling, menjadi sarana efektif untuk proses belajar ibu dan anak. Mobil layanan keliling ini menyediakan akses informasi dan teknologi bagi ibu dan anak. MONIK ini memberikan pelayanan kepada 353 desa atau kelurahan di Sidoarjo. MONIK berisi buku bacaan, LCD, video player, boneka, laptop, internet, infokus, dan layar untuk pemutaran film. Selain memberikan informasi dan hiburan kepada anak-anak, MONIK juga melakukan pelatihan gender dan penyadaran tentang hak-hak anak kepada ibu-ibu. Anak adalah aset bangsa, investasi masa depan, serta potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa. Dengan mewujudkan kabupaten atau kota layak anak, maka proses tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka dapat menjadi penerus tongkat estafet pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, marilah kita siapkan anak-anak kita, mulai dari keluarga, masyarakat, dunia usaha, bersama-sama dengan pemerintah, mewujudkan idola Indonesia layak anak. Program Kota Layak Anak agaknya menjadi bukti komitmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membangun masa depan yang lebih baik. Anak adalah aset bangsa yang sangat bernilai harganya. Menjadi tugas bersama melindungi dan memenuhi hak-hak anak yang kerap terbengkalai selama ini. Dipersembahkan oleh